yang harus dicapai, satu pertambahan bobotnya harus maksimal. Jadi kalau main di penggemukan harus ADG-nya maksimal sehari bisa naik berapa ons kalau di kambing, kalau di sapi berapa kilo naiknya. Kemudian selain itu kualitas dagingnya harus bagus. Jadi percuma misalnya kita pengen naikin sekilo sapi sehari bisa. Caranya paling murah gimana? Digonggong Pak. Tarik apa? Tambahin air kan banyak kan ya. ADG-nya bisa naik, tapi kualitas dagingnya mesti bakalan hancur, bakalan nggak bagus. Kayak misalnya dicampur pakai ampas tahu yang airnya banyak dan sebagainya. Oke, sapinya kelihatan gede, kalau ditimbang gemuk, tapi setelah disembelih biasanya dagingnya apa? Kipes ataupun ngoyor-ngoyor apa banyak airnya. Nah, ini kan jadi nggak bagus. Nah, makanya perlu ada yang namanya target kualitas dagingnya harus bagus. Kalau cuma lahir sekali ini rugi Pak. Ruginya Pak, rugi makan nih. Kita ngasih makan terus tiap hari tapi nggak beranak-beranakan gitu. Jadi kalau targetnya 2 tahun 3 kali. Kalau di sapi targetnya 1 tahun lahir 1 pedet. Nah kalau setahun setengah ataupun setahun 2 tahun sekali baru lahir 1 pedet ini rugi juga. Kita ngasih makan tiap hari tapi nggak ngasilin anakan, nggak ngasilin pedet tadi. Nah kemudian caranya gimana, nanti ada siklusnya. Kemudian ketiga, setelah lahir cempenya atau pedetnya harus selamat juga sampai dijual. Jadi kalau bisa lahirnya tepat waktu tapi cempenya usia 1 bulan mati misalnya, itu berarti kita juga rugi juga karena nggak dapat hasil gitu. Nah kalau main di susu sama juga, tinggal nambahi kualitas susu sama volume. Nah produktivitasnya harus gede juga. Kita nggak bahas itu karena saya belum praktek, belum melakukan di situ. Nah, kesempatan IB-nya di sini Pak. Jadi kalau usia 40 hari boleh dikawinkan masih habis melahirkan biasanya birahi, boleh dikawinkan, nggak boleh Pak. Harus nunggu dulu minimal 40 hari. Kenapa? Ada masanya namanya involusi uteri. Jadi organ reproduksinya biar sembuh dulu, nggak boleh langsung dikawinkan. Padahal dia sebenarnya habis melahirkan tuh 18 hari sampai 20 hari udah birahi lagi, udah minta kawin lagi, tapi nggak boleh, nunggu dulu 40 hari minimal. Setelah itu baru dikawinkan. Kalau pakai silase, odot dan sebagainya dilayukan atau dicampur dengan hijau kering, campur titen, campur kulit kacang, campur. Makanya kalau punya lagi di tempat-tempatnya ada limbah pertanian, ketika musim kemarau jangan dibakar Pak. Masukin karung, simpen. Udah, kalau punya makan kering nggak bakal busuk. Nah gunanya apa? Saat ini Pak digunain musim hujan, waktu kadarnya tinggi, mau tak silase. Kalau satu jenis hijauan aja, semua jenis ini disilase rawan busuk, itu dikeluarin Pak, dicampur. Kulit kacangnya dikeluarin, dicampur. Itu pakai Mas Andri ya, banyak Mas di Ngawi ya. Kulit kacang jangan dibakarin Mas, disimpan. Nah nanti buat bikin silasenya dicampur biar kadarnya makin turun, sehingga apa, proses kebusukannya bisa ditekan. Jadi aman ya, tepung jagung harus panen langsung dikira aman. Nah, karena dia kadarnya nggak terlalu tinggi, karena dia ada gabus-gabusnya. Ya Mas, nggak perlu giling Mas ya? apanya? Nggak perlu digiling dulu Tetap kulit kacangnya. kulit kacangnya sebaiknya digiling. Giling kan? Kenapa digiling? Biar tadi fungsi penggilingan ini satu Mas, biar mudah makan, biar nggak ada yang tercecer, terbuang. Kedua apa? Biar kita ketika madetin, ngemas itu lebih padat, lebih ringkes. Jadi fungsinya seperti itu, penggilingan. Misalnya nggak digiling, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, asalkan bisa rapat, bisa kemakan kan gitu. Nah ini Mas, seperti itu lebih untuk efektivitas hasilnya. Kita udah susah-susah ngarit, ngasih makannya di apa ya, di desa kan langsung dikasih gitu ya, nggak digiling lah ya, nggak diambilin kayunya, sehingga apa, lebih banyak rampennya ataupun apa ya, sisa-sisa makan daripada yang masuk ke perut kan gitu. Jadi istilahnya kalau teman-teman di desa itu bukan ngasih makan tapi bikin alas kandang gitu Pak. Nah, nambahin makin lama makin tinggi kan itu. Sebenarnya untuk breeding, kalau kita punya 100 ekor, itu luasan lahan kita harus berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen fattening atau penggemukan, tadi kan dikatakan kalau bisa kita biaya pakan 2.000 rupiah dengan pertambahan bobot badan bulanan sampai 3 kilo. Nah, pertanyaan saya, untuk menghasilkan
pakan yang 2000 itu formulasinya seperti apa, bahannya apa, yang mudah gitu untuk kita terapkan di lapangan. Saya nggak punya data untuk luasan HPT yang lain, Mas. Kalau saya biasanya luasan mainnya kan di tebon jagung yang lebih gampang. Jenis 1 kilo jadi 1,5 ton atau 2 ton. Biasanya rumusnya seperti itu. Kemudian kalau satu kotak 1 hektar, biasanya 1 hektar itu kebutuhan jagungnya teman-teman di angka 20 kiloan. Nah, 1 hektar 20 kiloan berarti kebutuhan jadinya benihnya 20 kilo kali 2, misalnya katakanlah 2 ton, berarti sekitar 40 ton dapatnya 1 hektar. Tebon plus jagungnya. Nah, itu kebutuhan minimal, jadinya minimal. Itu pemanenan usia berapa ya? Usia biasanya 80 harian. Jadi pemanennya bukan masalah usia, tapi kalau kami masalah ini namanya garis susu atau apa ini ya, milk line. Jadi kalau jagung itu dibuka, itu antara yang oranye, jadi ini kan jagung ya, kayak gini bijinya. Nah ini warnanya kan yang atas oranye ya. Nah ini masih separuh ini, 50%. Ini yang bagus. Jadi dia kalau udah tua, ini kan semuanya oranye semuanya. Kalau dia masih muda kan bawahnya masih putih. Nah ini kita paruan antara yang masih putih dengan yang sudah oranye. Nah ini usianya antara 80 sampai 90 hari, tergantung pemupukannya, tergantung jenis jagungnya, tergantung tanahnya. Jadi ngelihatnya bukan dari umurnya, tapi kita lihat dari hasil di lapangan. 80 hari biasanya kita cek, oh dari 50% sisa panen. Oh ini kurang, masih 35%, tunggu aja 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi cek lagi udah masuk panen, banyak seperti itu. Biasanya 80 sampai 90 hari. Nah kalau untuk luasan HPT seperti odol, pacong dan sebagainya saya nggak punya data. Indigo Vera saya nggak punya data. Berapa ya? Makanya kalau misalnya hari ini pulang dari sini saya punya lahan 1 hektar, tanemin aja Mas semuanya misalnya, atau 1 kotak lah. Ada rumputnya, ada jagungnya, ada leguminasanya. Nanti setelah 90 hari semuanya tebang. Ditebang semuanya, digiling, ditimbang, jadinya berapa ton. Baru kita tentukan, oh jadinya selama 3 bulan ini misalnya 3 ton misalnya. Oh berarti bisa cukup untuk makan 10 kambing selama 3 bulan. Udah seperti itu. Jadi dihitung dulu jadinya berapa, baru nanti kita merencanakan mau kebutuhan kambingnya jadi berapa. Kadang teman-teman udah bernafsu menganggarkan ini kambingnya tuh, saya bikin kandang kapasitas 100 ekor, kambingnya rencana mau 50 ekor, tapi nggak pernah ngitung kebutuhan pakannya ini berapa, luasan lahannya harus berapa, karena datanya seperti itu sangat apa ya, nggak banyak di internet, nggak banyak. Kemudian kondisi tanah, pemeliharaan dan sebagainya itu nggak berpengaruh terhadap hasilnya. Makanya kalau kami biasanya mainnya yang paling banyak mainnya di jagung, karena udah punya hitungan yang agak pasti gitu Mas. Jadi bisa di set. Kalau pacong dan sebagainya saya nggak punya. Mas susah punya data 1 hektar pacong keluar berapa puluh ton? Nggak. Lah ini ya. Jadi 1 kotak gitu, makanya nggak ada pastinya ukurannya, jarak tanamnya, umurnya berapa, beda-beda Mas. Ya banyak juga. Obat kan juga nggak ada juga ilmu pastinya yang batang keluar berapa puluh ton. Nah seperti itu. Jadi nggak banyak data seperti itu. Kalau kami karena punya datanya di jagung dan kami lebih suka jagung itu presisi, hasil panennya presisi, saya lebih suka di jagung seperti itu. Nah, nanti makanya dihitungnya nanam dulu, diajar dulu, baru bertahap seperti itu. Terus semisal ini kita beli jagung 1 kotak gitu ya, orang petani tanam jagung 1 kotak, maksimal kita berani beli berapa rupiah? Kalau harga pasarannya idealnya ya Mas ya, idealnya biasanya kalau di lahan itu sekitar 500 perakan per kilo di lahan idealnya. 1 kotak kira-kira jadi berapa kilo? Kemahalan berarti berapa Mas? 300? Oke, 300 plus jagungnya usia 80 hari Mas. Oke, berarti nanti 600 ini ya. Berarti idealnya biasanya teman-teman di angka belum tumbuh jagung, masih terlalu mahal. Karena di sini saya pun juga masih terlalu mahal, karena apa? Antara biaya tugas dengan biaya apa istilahnya ya, dengan tenaga dan hasilnya biasanya belum nutut, karena kami menggunakan sistemnya nggak pernah beli kilo, karena beli kilo biasanya masalah di kemudian hari. Biasanya makanya kita biasanya mainnya sistemnya tebas, kita masih tebas. Jadi mereka mintanya berapa kita konversi, kalau memang itu masuk kita lanjutkan.